Hello, gue Citra Aditya Ningrum dan selamat datang di podcast gue. Hari ini gue akan membahas tema mengenai bullying in social media resolve social divisions yang diangkat dari buku karangan Dana Boyd yang berjudul Is Complicated: The Social Life of Network Teens. Nah, kali ini gue gak sendiri. Gue punya narasumber yang udah di depan gue. Perkenalan dong. Hai, kenalin gue Aura Safalfatena. Buku tersebut, Dana Boyd menuliskan beberapa hasil wawancara. Nah, salah satunya itu wawancara dengan Summer dan Katie. Diketahui Summer dan Katie ini sahabat dari sekolah dasar. Namun di penghujung akhir sekolah menengah pertama, hubungan mereka tuh retak dikarenakan Summer mencoba menceritakan kisah rahasianya kepada Katie, tapi Katie menerima hal tersebut sebagai dia tuh kayak mau menjual berita gitu loh. Soalnya tuh dia ngerasa udah dewasa dan dia tuh butuh populer, dan dengan menjual cerita si Summer tersebut dia tuh bisa meraih popularitasnya dia. Padahal kan mereka tuh sahabat dari dulu gitu, dan jadi kayak udah dipercaya gitu loh sama Summer. Tapi ternyata Katie sendiri pun mengkhianati Summer, jadi disebar ke sepenjuru sekolah, sampai akun sosial media pun Summer tuh diserang dengan bullying melewati kata-kata kasar dan ujaran negatif. Dan akhirnya Summer tidak kuat melewati masa sekolahnya seperti itu. Akhirnya Summer mengatakan pada orang tuanya untuk pindah sekolah, dan orang tuanya menghendaki. Jadi tuh emang seberbahaya itu loh bullying di sosial media. Pemikirannya, Dana Boyd juga menjelaskan bahwa ternyata bullying ini rentan terjadi di usia remaja, karena dimana mereka ada di tahap mencari jati diri dan popularitas. Biasanya mereka dengan menjual berita seperti gosip-gosip dan aib-aib temannya sendiri. Dan dengan kecanggihan teknologi saat ini, mereka mulai merebak ke media sosial, di mana media sosial jangkauannya lebih luas untuk menyebarkan berita tersebut. Dalam pemikiran Dana Boyd juga mengatakan bahwa biasanya remaja-remaja tersebut tuh mereka tuh untuk melakukan bullying itu tuh bisa melewati drama sekolah. Biasanya kalau drama sekolah itu kan kayak mencakup kayak anak laki-laki ngejek pemandu sorak, terus gosip tentang siapa yang mungkin hamil. Ini nih salah satunya yang biasanya tidak banyak terjadi di sekolah manapun. Dan kalau kita udah tahu siapa yang hamil, ini biasanya jiwa julid kita nih keluar nih. Nah, kalau udah tahu nih, bukan cuma di realita aja kita omongin, bahkan di dunia maya pun jempol kita ikutan gitu kan. Nah, padahal kan itu tuh bisa mengganggu ikut mengganggu mental dia kan. Nah, juga tentang kayak siapa yang lagi hubungan sama siapa, ya kan, itu juga jadi kayak gosip yang selalu ada lah kalau di sekolah kan. Nah, dinamika perhatian baik dan buruk itu tuh juga turut serta ada. Jadi tuh penyisahan antara Summer dan Katie ini drama mereka itu biasanya muncul di tokoh-tokoh di televisi. Jadi karena kurangnya edukasi dalam menonton serial drama, itu tuh bisa membuat kita atau kita pribadi nih sebagai remaja itu tuh nangkep atau ngambil makna yang beda. Kayak misalkan harusnya peran antagonis itu tuh sebagai pembelajaran untuk kita. Nah, tapi itu tuh biasanya disalahgunain, apalagi kan remaja itu emosinya masih labil ya. Jadi tuh mereka tuh lebih ke nangkepnya gak disaring dulu. Jadi tuh apa yang diperbuat itu kadang-kadang legal, gue ngakuin itu legal loh gitu loh. Nah, jadi tuh apalagi dengan bully itu tuh bisa naikin pamor dia. Nah, itu jadi
apa ya, bahkan sekarang karena media sosial itu udah bisa diakses siapapun, itu tuh mereka tuh berebutan untuk jadi viral, ya kan? Nah, dari viral tersebut dia tuh merasa bahwa uh, dia tuh harus punya konten yang berlanjut. Jadi nggak, misalnya kayak salah satu, lo tau gak sih kasus yang sempat booming banget di Indonesia, itu tuh kasus yang siswa SMP di Purworejo yang dibully sama beberapa siswa laki-laki dan tersebar luas di media sosial. Nah, menurut pandangan lu tuh kayak gimana? Iya sih, itu gue sempat dengar karena tuh viral banget kan dulu. Kalau menurut gue itu tuh bully yang udah berat banget sih, karena itu juga pakai kekerasan fisik kan, karena juga banyak anak-anak laki yang nendang, mukul siswi tersebut gitu kan. Walaupun menurut gue bullying tersebut bukan dari sosial media, tapi penyebarannya itu menggunakan sosial media. Jadi menurut gue sosial media itu memberikan peran penting dalam memberitahukan banyak masyarakat luas tentang bagaimana biar pelaku tersebut itu mendapatkan ganjaran yang setimpal ataupun diberikannya sanksi moral gitu kan, biar mereka itu juga tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya itu salah. Nah, dari Dana Boyd sendiri kan ngomong ya, mengatakan kalau misalkan kasus bullying ini biasanya itu terjadi karena remaja itu mengasup tontonan tanpa edukasi. Jadi kayak drama-drama itu ditonton, dilihat tanpa ada bimbingan orang tua. Jadi bisa diaplikasikan sebebas mungkin. Jadi menurut lo seharusnya tayangan kayak gitu tuh harus ada ininya nggak sih, batasan umur atau gimana? Sebenarnya kalau tayangan seperti itu udah ada batasannya, di TV pun udah ada kan tulisannya untuk umur 13 tahun. Untuk menurut gue pribadi, dari pihak TV pun itu sudah memberikan kode penggolongan program siaran. Itu kayak misalkan untuk semua umur, bimbingan orang tua, R13+ itu untuk remaja, D18+ untuk para dewasa. Jadi mereka itu seharusnya didampingi oleh orang tua dalam tontonan-tontonan mereka tersebut, tapi masih banyak orang tua yang mengabaikan hal tersebut. Belum tentu juga anak-anak itu untuk mengerti kan dari kode-kode penggolongan hal tersebut. Jadi menurut gue pribadi itu butuh pembimbingan tersendiri sih dari orang tua sendiri. Jadi menurut gue pribadi, dari pihak TV pun itu sudah memberikan kode penggolongan program siaran. Itu kayak misalkan untuk semua umur, bimbingan orang tua, R13+ itu untuk remaja, D18+ untuk para dewasa. Jadi mereka itu seharusnya didampingi oleh orang tua dalam tontonan-tontonan mereka tersebut, tapi masih banyak orang tua yang mengabaikan hal tersebut. Belum tentu juga anak-anak itu untuk mengerti kan dari kode-kode penggolongan hal tersebut. Jadi menurut gue pribadi itu butuh pembimbingan tersendiri sih dari orang tua sendiri. Jadi diperlukan pendampingan tontonan terhadap anak-anak dari pihak orang tua, dan adanya juga edukasi yang orang tua berikan kepada anak-anak. Dan kalau bisa anak-anak itu jangan dibuat kecanduan terhadap tontonan-tontonan yang bukan dari kalangan ataupun golongan umur mereka, sehingga mereka dapat mengetahui batasan-batasan apa yang dapat dia tonton di TV ataupun saluran-saluran lainnya. Nah, gue juga sependapat sih, tapi kadangnya gue sendiri pun walaupun udah tahu ini ternyata ada kodenya, lo nggak boleh ditonton, harus 20 ke atas, sedangkan umur gue masih 19 tahun, tapi gue tetap ngeyel untuk nonton gitu loh. Tapi ya kalau untuk gue sendiri sih nggak mempraktekannya. Kalau misalnya ada adegan-adegan yang sekiranya emang nggak boleh untuk dipraktekkan kan. Nah, tapi kenapa ya kok bisa gitu sih anak remaja nonton acara yang kayak sekarang tuh kan, kalau acara-acara di televisi tuh suka ada bully-bully gitu nggak sih? Kalau acaranya itu temanya sekolahan pasti selalu ada deh. Kayak lawak pun acara komedi juga sekarang juga banyak bully sih. Nah, body shaming juga gitu. Jadi tuh mereka tuh kayak melegalkan bully secara nggak langsung. Nah, menurut gue sih emang kayaknya anak-anak remaja itu ya kayak nangkapnya tuh itu tuh legal gitu loh. Selama mereka nggak ketahuan pun itu tuh bisa dianggap keren, karena yang dilihat nih, yang di televisi yang dilihat si pembulinya tuh jauh lebih keren dibandingkan yang dibully. Jadi jatuhnya tuh kayak mereka tuh apa ya, oh gue tuh bisa loh jadi lebih keren dengan bully tuh, gue tuh bisa loh jadi lebih keren, ya nggak sih? Betul. Nah iya, nah terus tuh si Dana Boyd sendiri juga
mengungkapkan bahwa ada salah satu hasil wawancara Dana Boyd. Ini tuh perempuan bernama Keci. Jadi Keci itu dia tuh bermain di sosial media Facebook. Di Facebook tersendiri dia itu merasa bahwa dia tuh perlu mengikuti berita up to date di sekolahnya dia. Jadi teman-temannya bikin status apa, dia tuh harus tahu. Bahkan kayak ada gosip ataupun isu-isu yang disebarin di sekolahnya itu tuh bisa dia sebarin lagi. Jadi kayak apa ya Kak? Apa sih, dia tuh butuh jual berita Kayak tadi juga ya. kayak tadi juga. Jadi dia tuh butuh jual berita. Jadi kayak untuk sama temen gitu loh. Apa sih? Untuk bisa diterima di lingkungan barunya. Iya, untuk bisa diterima di lingkungan dia itu tuh dia tuh harus tahu berita terkini dengan cara dia kadang-kadang menyebarkan aib-aib temannya. Bahkan bisa disebut aib-aib temannya itu bahwa itu berita hangat gitu loh. Jadi tuh dia bakal booming gitu kan, apalagi di sekolah kan. Iya, betul. iya, karena emang zaman kita juga kalau sekolah gitu kan ada berita yang hits apa nih, bahkan kayak si A itu kayaknya pacaran, kayaknya dia hamil deh. Iya bener. Gitu kan. Dan secara nggak langsung tuh kita juga kayak ikutan ngebully, walaupun kita tuh nggak ikut komen, nggak ikut apapun, tapi karena kita mendengar dan pandangan kita terhadap orang tersebut tuh juga ikut berubah karena kasus tersebut gitu. Iya, nah si Keci itu kayak gitu. Jadi dia tuh butuh berita up to date, bahkan dia tuh berani menyebarkan berita-berita aib-aib temannya itu tuh biar dia tuh dianggap populer dan dianggap bisa diterima di lingkungan dia. Nah kalau gue pribadi ya, gue tuh juga pernah sih sempat ngerasain hal kayak gitu. Nah jadi tuh gue tuh sebenarnya enggak, gue nggak jual berita. Maksudnya gue tuh ngerasa bahwa gue tuh emang butuh up to date, berita-berita up to date supaya gue tuh bisa diterima di lingkungan gue. Karena apa ya, kita ada di satu lingkungan dan kita nggak tahu apa-apa itu tuh kayak pasti orang kita ditinggal juga iya, lama-lama. itu dia. Nah mungkin yang dirasain Keci ini sama ya sama yang gue rasain, kayak dia tuh butuh, kalau nggak si Keci ini dia tuh mau jadi yang paling pertama tahu atau dia ikut menyebarkan berita tersebut. Jadi tuh dia tuh seolah-olah dibutuhkan oleh temannya. Nah gue tuh ngerasa waktu itu tuh karena gue nggak tahu apa-apa ya, gue tuh butuh berita teman-teman gue tuh lagi apa, terus teman gue tuh pacaran sama siapa, terus ada yang teman-teman gue ini salah satunya tuh ternyata ada yang berpostur tubuh kayak orang hamil. Itu tuh jiwa julid gitu tuh keluar Kak. Nah dan itu tuh gue rasain. Bahkan sempat teman-teman gue tuh sempat sebenarnya bisa dibilang cyberbullying atau enggak ya. Jadi teman-teman gue itu sempat kayak nyindir di status kalau misalkan dia itu ternyata pembohong. Nah teman gue ini pembohong, dan kita itu semua nggak stres gitu loh kalau misalkan dia itu bohongin kita. Nah jadi tuh gue tuh merasa bahwa gue tuh harus nyari tahu nih kebenarannya dia bohong atau enggak, supaya teman-teman gue tuh percaya gue tuh kayak up to date gitu loh soal berita. Tapi gue tidak menemukan bahwa mereka dia bohong atau enggak. Jadi gitu. Dan lu pernah gak sih punya pengalaman kayak Keci gini, bahwa lu tuh butuh berita supaya lu bisa diterima di lingkungan? Kalau pengalaman pribadi gue sendiri itu ada, itu zaman SMA. Boleh sebut nama gak sih? Apa sensor aja kali? Sensor ya. Ini inisial aja deh, depannya tuh C gitu kan. Jadi si C ini dulu tuh punya geng. Nah di geng yang lama ini dia itu sama teman-temannya itu kayak saling cerita rahasia masing-masing, aib masing-masing gitu kan. Karena mereka tuh udah saling percaya, kayaknya dia nggak bakal mungkin deh nyebarin ke siapa-siapa. Sampai akhirnya si C ini itu ketahuan di geng lamanya itu kalau dia tuh klepto. Klepto tuh kayak ngambil barang yang seharusnya tuh nggak diambil karena dia tuh bisa beli sendiri gitu. Dan akhirnya dia diasingin dari geng yang lamanya itu, dia dapet tuh geng baru. Nah untuk diterima dari geng yang baru ini, dia itu butuh banget untuk ngejual berita teman-teman di geng yang lamanya ini. Nah karena si geng yang barunya dia itu kayak semacam penguasa sekolah gitu, jadinya otomatis kesebar dong si cerita-cerita geng yang lama itu dengan cepetnya kan. Apalagi di era media sosial zaman sekarang kan, jadi kayak banyak orang-orang yang secara nggak langsung juga ngasih komen-komen ke geng yang lama ini, kayak ada ujaran-ujaran yang negatif, terus juga ada yang ngebully, ada yang ngasih omongan-omongan kasar gitu kan. Nah sampai akhirnya
si geng yang lamanya ini tuh juga tahu gitu kan, dan dia tuh kayak nggak nyangka banget ternyata si C itu untuk mendapatkan popularitas dan untuk bisa diterima sama geng barunya tuh dia harus ngejual berita-berita yang udah di semacam rahasia gitu buat mereka pribadi gitu kan. Nah di situ geng barunya ini pun baru tahu kalau ternyata Clara itu sejahat itu gitu kan. Ya ampun, Sebut nama. ya maaf ya guys, dia nyebut nama. Udah nggak apa, lanjutin. Mohon maaf ya. Dan ternyata si C ini nah akhirnya si geng barunya ini itu sama geng lamanya ini malah bersekutu dia untuk menjatuhkan dan mencari kebenaran tentangnya si C ini. Dia tuh sebenarnya tuh orangnya kayak apa sih, kenapa dia berbuat kayak gitu ke teman-temannya gitu kan, sedangkan dia butuh teman tapi kenapa dia malah kayak gitu. Sebenarnya ini nggak bisa dibilang cyberbully, tapi ini tuh menurut gue awalnya ini bukan cyberbully, tapi karena tersebarnya juga melalui media sosial jadi menyebabkan cyberbully dan membuat mental geng yang lama ini agak down dan dia agak ngerasa kayak gue udah tersebar nih ke satu sekolah gitu kan, gue harus apa. Jadi menurut gue emang cyberbully tuh emang jahat banget sih. Bisa menjatuhkan mental seseorang tanpa kita sadari gitu kan, apalagi kita juga ikut-ikutan komen padahal kita juga nggak tahu berita sebenarnya tuh kayak apa karena cuma dengar desas-desus dari satu orang gitu kan. Nah iya emang apalagi kalau di sekolah ya itu tuh tempatnya Itu kayak biangnya banget gitu kan. Soalnya kita juga butuh sih sebenarnya, siapa sih yang nggak butuh untuk bahan gibah gitu kan. Apalagi sekolah tuh nggak mungkin cuma belajar tuh nggak mungkin. Iya. Sosial itu lebih dari belajar sih kalau menurut gue dulu pas sekolah. Iya tapi kita tuh kayak lebih apa ya, kita tuh nggak mikir ya soal dampak dari apa namanya pemikiran apa sih dampak dari penjual berita. Nah apalagi kalau di sosial media ya, jadi kayak berita gosip atau tentang contoh lah si A hamil, katanya hamil, belum terbukti dia hamil atau enggak, ini jempol udah duluan iya udah duluan nih ngetik iya kayaknya mah dari apa namanya dari bentuk tubuhnya, awalnya dia grup chat. Nah abis dari grup chat bikinlah salah satu status kayak tentang si A kayaknya hamil, tapi mungkin pakai bahasa yang disamarkan. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari mungkin si A itu sadar kalau ternyata itu untuk gue gitu loh. Nah soalnya benar kejadian sih, temen sendiri waktu SMK itu tuh awalnya ya gue nggak percaya kalau dia tuh ada indikasi ke arah hamil. Kayak masa iya sih orang kayak dia bisa hamil, maksudnya masih SMK loh gitu. Terus juga masa iya sih sampai berbuat sejauh itu gitu loh. Nah kita tuh satu kelas tuh udah ngomong iya Cit lu lihat aja tuh, iyalah Cit lihat aja dari bodinya beda sama orang nggak hamil. Karena gue tuh orang yang nggak percaya ya, dan satu lagi gue tuh orang tuh nggak percaya dan pengen jadi orang yang paling tahu duluan. Dan gue tuh nemuin, jadi tuh teman kelas gue tuh nemu pil, inget banget itu tuh pil P10. Dan pil P10 itu tuh mereka tuh ngomong ini obat penguat janin jamu gitu-gitulah. Gue tuh nggak percaya, tapi dengan bakat gue ini gue mulai stalking kan, mulai searching dan cari-cari tahu tentang obat P10 ini. Dan ternyata obat P10 ini tuh cuma obat untuk kalau menstruasi tuh sakit. Nah itu tuh dia tuh obat peredanya gitu. Dan kan gue harus ngejelasin dong ke teman-teman gue kalau ternyata ini tuh bukan obat yang mereka maksud itu. Tapi tuh mereka tuh nggak percaya, dan gue rasa apa ya, bulinya itu kadang tuh secara langsung sih di kelas. Jadi bukan bully sih jatuhnya, bukan bully,
tapi secara nggak langsung yang bully gitu loh. Mau nggak di mau ditepis kalau enggak, itu bukan bully, itu apa namanya, emang bener kok, nyata kita kan nggak pernah ngebully gitu. Walaupun emang cuman mereka tetap menyangkal, tapi tuh kalau kita dari sudut pandang korban, kita tuh ngerasa mereka tuh mengintimidasi kita. Walaupun dia hamil ya, menurut gue walaupun dia hamil, itu di jalan hidupnya dia kan. Sebenarnya kita nggak perlu untuk menghakimi, nggak perlu untuk kayak ngata-ngatain kalau misalkan lo tuh masih di bawah umur, nggak boleh kayak gini, lo sih badar nggak ngejaga, akhirnya kayak gitu kan, lo tuh masih punya masa depan harusnya. Nah harusnya nggak boleh kayak gitu, walaupun dengan bahasa yang lebih halus sih teman-teman gue yang ngomongin, tapi kan apa ya, setiap orang kan beda-beda. Nah kita nggak tahu apa yang dia rasain. Bahkan nih sempet terakhir dia di sekolah itu tuh naik tangga bareng sama gue, dan ketika naik tangga itu dia tuh udah keadaan lemas, dan emang gue sadarin saat itu emang bodinya dia berubah. Dan dia ketemu sama gue pas di tangga, dia nyapa, gini, Acit capek banget naik tangga. Jadi karena gue nggak mikir apa-apa, gue bilang, ya elah masih pagi, semangat lo masih ada. Dan setelah itu sampai di kelas pelajaran pertama mulai, dia dipanggil BK, dibawa ke klinik, dan setelah itu dia nggak ke sekolah lagi, dan dia nggak pernah ke sekolah lagi. Dan saat itu BK gue datang dan dia bilang kalau ternyata emang dia benar-benar positif hamil. Dan itu emang benar-benar buat gue kaget sih, karena satu-satunya orang yang pernah nyangkal dia itu nggak hamil kan gue, dan tapi ternyata dia itu hamil gitu loh. Jadi apa ya, emang walaupun nyata, walaupun dia yang benar hamil, tapi itu kita nggak boleh loh punya, dia tuh masih punya hak untuk nggak disakitin, dan kita juga punya kewajiban untuk nggak menyakitin orang lain. Nah mendingan kita melipir deh kalau emang dia biar aibnya nggak menyebar. Nah kalau untuk pernah nggak sih lu ngerasa menemukan atau merasakan bullying yang mengakibatkan perpecahan sosial? Dulu gue juga punya pengalaman sih, bukan pengalaman gue tapi teman-teman gue lagi gitu kan di sekolah, dimana ada temen gue tuh yang disangka dia kayak hamil gitu kan, karena dilihat dari pergaulannya juga agak gitu kan. Dan pada saat itu aib itu tuh udah tersebar luas tuh satu sekolah. Itu kan dimulai dari satu mulut orang kan. Nah si penyebar aib pertamanya tentang dia hamil itu ternyata malah dia yang hamil. Dan pada saat itu si dia yang awalnya menjadi korban itu malah balik membuli pelaku yang pertama kali nyebar aibnya itu. Dan pada saat itu benar-benar terjadi perpecahan sosial banget sih di sekolah, kayak bertengkar setiap ketemu. Terus kalau setiap ketemu tuh kayak senggol-senggolan gitu loh. Terus suka ngelabrak-labrak gitu, terus kayak suka nyindir-nyindir. Terus kayak satu sekolah tuh udah tahu, dan pada saat itu guru-guru juga udah pada tahu tuh. Nah akhirnya tuh kayak secara nggak sadar lagi anak-anak di sekolah itu kayak buat dua kubu gitu loh, untuk ngedukung si pelaku dan juga ngedukung si korban gitu. Dan pada saat itu kayak bener-bener booming banget, dan jujur gue sebagai penonton gitu kan, pada saat itu gue tuh awalnya juga kayak mendukung si korban ini yang pertama kali itu emang hamil, karena gue lihat juga dari pergaulannya, terus juga dari bentuk tubuhnya gitu kan, emang berubah. Tapi pas gue tahu ternyata si pelaku malah yang hamil, gue jadi kayak, ih kok bisa kayak gitu sih, kenapa dibodohi sama ini. Itulah kenapa kita sebagai penonton tuh juga nggak boleh bodoh-bodoh banget. Kita juga nggak boleh terlalu ikut alur dramatisasi hal tersebut gitu. Kita sebagai penonton juga harus teliti, cermat, dan harus mencari tahu kebenarannya dengan sebenar-benarnya agar tidak terjadi kekeliruan sehingga menyebabkan perpecahan sosial seperti ini gitu kan. Jadi gue tuh kayak ngerasa banget dulu pas sekolah itu kita berpendidikan, tapi cara kita di sekolah itu kayak orang gak berpendidikan gitu, menghakimi salah satu di antara keduanya tuh juga menurut gue tuh juga salah gitu. Terus untuk kasus yang
yang apa sih yang saat ini baru-baru terjadi tentang cyberbullying itu tuh Hana Kimura tau nggak? Tahu. Dia Atlet pegulat Jepang kan? Nah itu dia itu kan pegulat Jepang, perempuan yang dikatakan dia itu keturunan Indonesia. Jadi di Hana Kimura ditemukan tewas dan diduga bunuh diri karena tidak kuat melawan cyberbullying atau ujaran-ujaran negatif yang dia terima. Menurut Tribun News, beberapa orang berpendapat jika bullying pada Hana Kimura terjadi sejak dirinya bermain di episode terakhir Netflix Terrace House. Pada episode tersebut, Kimura menyesalkan perbuatan rekan kamarnya, Kai, yang telah merusak kostum gulatnya. Hana Kimura berkata, "Ini sangat pentingnya dengan hidupku," kata Kimura tentang kostum mahal yang dia pegang. Serangan balik didapat Kimura setelah mengucapkan hal tersebut. Kritikan dan marahan terus mengalir untuk Kimura. Jadi tuh kayak apa ya? Itu kan padahal dia main apa namanya? Serial drama, tapi malah dianggapnya tuh kayak realita gitu loh sama penontonnya. Kayak seakan-akan dia yang benar-benar ngelakuin kejahatan itu. Padahal kalau dalam suatu film itu pasti ada settingan dari sutradara juga kan, alurnya juga, skripnya juga. Iya makanya ini kayak pernah kejadian juga sih sama yang sempet ini viral juga Han So-hee kan? Oh iya. Iya kan, padahal itu cuma ini kan drama. Terkadang penonton itu nggak bisa membedakan dunia nyata sama dunia drama. Nah iya. Karena terlalu menjiwai, mereka itu seakan-akan merasa kalau itu tuh dunia nyatanya dia di drama. Itu salahnya penonton yang nggak selektif dalam menonton. Itu mereka tuh nggak bisa memfilter apa yang baik, apa yang buruk. Iya, makanya pas kasus Han So-hee itu tuh banyak banget ujaran kebencian, pelakor. Padahal emang dia ngerti pelakor itu apa ya kan? Iya. Tapi kan sebenarnya itu udah masuk ke cyberbullying ya, soalnya di ranah Instagram. Nah, balik lagi ke Hana Kimura. Hana Kimura juga sempat memberikan like tweet pada warganet yang membuli dirinya. Jadi kayak pas jadi ini di Twitter ya, media sosial di Twitter. Nah, sementara pada media sosial Instagramnya, Hana Kimura mengucapkan maaf dalam tulisan Jepang. Dilaporkan juga, Kimura menggugah foto lengan penuh darah 13 jam sebelum ia ditemukan meninggal dunia. Nah, tweet tersebut langsung dihapus oleh Kimura. Hal ini menjadi dugaan kuat Kimura sengaja mengakhiri hidupnya. Hana Kimura sering disebut keturunan Indonesia. Kabarnya, sang ibu, Kyoko Kimura, pernah menikahi orang Indonesia meski akhirnya bercerai. Dari wajah memang terlihat Indonesia. Setelah lama hanya sekedar rumor, akhirnya konfirmasi Hana keturunan Indonesia datang dari mantan punggawa Odotai, Chris Wolf. Saat live streaming di Twitter, ada yang menanyakan apakah Hana punya darah Indonesia. Nah, dijawab ternyata sama si Odotai itu. Nah, Chris Wolf itu mengatakan dengan cepat tidak, jadi dia orang Indonesia. Hana memulai karir gulatnya saat berusia 18 tahun atau tahun 2015 silam. Debut pertandingannya berlangsung pada 30 Maret 2016 di mana ia kalah oleh Reiki Saiki. Pada Juli, saat bertanding di JWP, ia mendapat kesempatan untuk meraih JWP dan Daily Sport Women Tag Team Championship bersama Hanako Nakamori. Sayangnya, ia kalah oleh Arisa Nakajima dan Tsukasa Fujimoto. Nama Hana mulai berkibar ketika gabung ke Stardom pada September tahun itu. Ia gabung ke stable Odotai menyusul sang ibu Kyoko Kimura. Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu. Jadi, apabila kalian memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah apalagi sampai memutuskan mengakhiri hidup. Kalian tidak sendiri. Layanan konseling bisa menjadi salah satu pilihan untuk dapat meringankan keresahan yang ada. Nah, Ra, gimana nih menurut lu supaya lu tuh nggak menjadi pelaku cyberbullying, dan gimana juga lu menanggulangi ketika lu menjadi korban cyberbullying?
Gimana? Kalau gue pribadi, untuk menghindari menjadi pelaku cyberbullying itu, pertama kita tuh kayak harus cari tahu informasi atau berita-berita itu secara lebih detail, ataupun menjauhkan diri dari berita hoax, agar kita tuh bisa lebih selektif dalam mengetahui berita tersebut. Terus juga kita juga harus memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi kepada orang lain, adanya rasa iba kepada orang lain, dan rasa saling menghormati kepada orang lain, bahwa setiap orang itu memiliki hak dan kebebasannya mereka dalam berekspresi ataupun menjalani kehidupannya masing-masing. Sedangkan untuk menjadi korban, apa sih yang harus gue tanggulangi itu? Yang pertama, gue tuh harus meningkatkan keimanan sih kepada Tuhan, karena gimana pun kalau kita ingat Tuhan, kita terus meningkatkan keimanan, kita akan merasa kita tuh nggak akan sendiri. Terus juga yang kedua, kita juga harus banyak cerita ke keluarga, karena keluarga itu adalah komponen terbesar di mana mereka tuh dapat dipercaya dan tidak akan menyebarkan rahasia kita gitu kan, terlebih lagi kepada orang tua. Kemudian, dan adanya rasa keberanian melawan para pelaku cyberbullying, karena bagaimanapun kita sebagai manusia itu memiliki hak dan kebebasan kita dalam menjalani kehidupan ini, seperti itu. Ya, terima kasih Aura buat waktunya, dan terima kasih juga nih udah mau jadi narasumber gue. Mengucapkan terima kasih banyak, hatur nuhun Neng. Iya, sama-sama. Nah, sekian dari podcast gue hari ini. Maaf kalau ada banyak salah kata, dan mohon maaf jika banyak pihak yang tersinggung. Sekali lagi, saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya, dan podcast hari ini saya akhiri, dan selamat tinggal. Sampai Dadah. jumpa.